Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait risiko. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Gesrianto Sitanggang dengan nomor induk mahasiswa 202101037, merupakan mahasiswa dari program studi keuangan Fakultas Vokasi. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan risiko? Jadi secara sederhananya, risiko merupakan efek dari ketidakpastian pada tujuan. Nah, mengapa risiko itu sangat berhubungan dengan tujuan? Supaya lebih mempermudah, saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan menggunakan permisalan. Misalkan nih, sekarang kita ini adalah seorang pelajar atau seorang mahasiswa. Nah, risiko yang dihadapi sebagai seorang mahasiswa itu adalah misalkan tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang baik, tidak bertemu dengan teman yang sevisi dan semisi dengan kita bisa saja lama lulus dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Mendapatkan beasiswa ke luar negeri juga termasuk risiko? Ya, betul. Jadi seperti kita ketahui juga bahwasanya orang-orang itu sudah banyak yang menganggap bahwasanya itu risiko hanya berdampak negatifnya saja atau hanya berdampak buruknya saja. Padahal secara umum itu risiko tidak hanya berbicara tentang hal buruk atau dampak negatifnya itu saja, melainkan risiko itu juga ada yang menguntungkan atau berdampak positif. Misalnya tadi adalah mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi inilah yang disebut ketidakpastian itu, yang artinya risiko itu belum 100% terjadi. Nah, jadi apa yang membedakan risiko dengan masalah? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya risiko itu belum 100% terjadi. Dalam artian bisa terjadi atau belum tentu terjadi. Jadi secara umum risiko itu mungkin bisa kita tangani sekarang, mungkin bisa kita tangani nanti, atau mungkin kita tidak pernah menghadapinya karena belum 100% terjadi. Sedangkan masalah itu sudah 100% pasti terjadi dan perlu untuk diprioritaskan menghadapinya sekarang. Jadi untuk itu, apa pentingnya kita untuk mempelajari manajemen risiko tersebut? Nah, seperti kita ketahui bahwasanya inti daripada manajemen itu adalah mengelola. Jadi jika dikaitkan dengan risiko, di mana risiko ini berbicara tentang ketidakpastian tersebut, bisa terjadi positif atau sebaliknya bisa terjadi negatif. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalisir atau bahkan menghindari risiko negatif dan berusaha untuk mendapatkan risiko positif tersebut? Itulah yang merupakan pentingnya untuk memanajemen atau mengelola risiko tersebut. Dalam mengelola risiko tersebut inilah yang disebut proses manajemen risiko. Nah, seperti apa proses dari manajemen risiko tersebut? Ada 4 yang menjadi tahapan atau proses dalam manajemen risiko tersebut. Yang pertama, identifikasi potensi kerugian. Sebelum sampai pada tujuan, pastikan kita melakukan planning atau perencanaan apa saja yang perlu kita lakukan di kedepannya. Serta dalam hal inilah kita bisa memprediksi apa saja yang menjadi penghambat atau yang menjadi potensi kerugian di kedepannya. Yang kedua, itu adalah mengukur dan menganalisis risikonya. Tujuan pengukuran dan penganalisisannya ini adalah untuk memisahkan risiko kecil dan risiko besar yang akan mungkin terjadi. Yang ketiga itu adalah mempersiapkan planning bagaimana caranya untuk menangani risiko yang mungkin akan kita hadapi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah mengimplementasikan dan memonitoring program manajemen risiko apakah sesuai dengan struktur yang telah diimplementasikan sebelumnya. Nah, jadi itu merupakan beberapa proses dan tahapan dalam manajemen risiko. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau misalkan di dunia ini tidak ada risiko. Ya, otomatis hidup kita akan standar-standar saja, tidak ada challenge ataupun tantangannya. Jadi yang menjadi intinya adalah risiko itu sangat penting bagi kita semuanya, baik itu risiko yang berdampak negatif atau risiko positif yang akan terjadi. Risiko negatif yang terjadi dapat mengajarkan kita bagaimana caranya untuk belajar dari pengalaman supaya kedepannya jauh lebih baik lagi dan dapat mengajarkan kita bagaimana caranya untuk meningkatkan value kita. Serta risiko positif dapat mengajarkan kita bagaimana pentingnya untuk bersyukur. Saya Gesrianto Sitanggang, sekian dan terima kasih.